Ayah bocah ini sudah menjual bocah ini untuk keluarga paling kaya di negara dengan harga 20.000 dong. Tidak terduga, itu menjadi bencana bagi seluruh keluarga. Bocah Gunwook kurang tahu tentang hal yang ayahnya dilakukan tapi dia tidak ingin pergi. Meskipun ayahnya adalah orang tuli dan bisu dan keluarganya sangat miskin, keluarga selalu sangat bahagia. Tapi setelah itu sehari, orang kaya itu berkata bahwa Gunwook adalah cucu mereka. Memaksa orang tua Gunwook untuk mengembalikan anak-anak mereka kepada mereka. Meskipun mereka tidak ingin, mereka adalah orang-orang miskin dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Setelah berpisah dari orang tuanya, Gunwook tidak lagi berbicara. Sampai saat istri orang kaya itu menipunya, selama Gunwook patuh, dia akan membelikan alat bantu dengar untuk ayahnya. Jadi Gunwook baru setuju dengan berbicara dengan dua orang. Bahkan memanggil presiden untuk pertama kalinya ayah. Tapi pada saat dia baru bergabung dengan keluarga ini, takdir mempermainkannya. Hasil DNA salah lagi, presiden sangat marah ketika mendengarnya. Dia mengusir Gunwook keluar rumah pada hari ulang tahun Gunwook. Tapi dia tidak ada tempat untuk pergi jadi dia menunggu di gerbang sampai malam. Tapi hal yang dia tunggu adalah adegan dia menjemput cucunya kembali. Dia tidak keberatan dibuang jadi dia memohon pada pengurus rumah tangga tetapi didorong ke bawah. Pecahan kaca menikam pada punggungnya menyebabkan darah keluar dari bajunya, tetapi tidak ada yang peduli padanya. Hal yang membuatnya sedih adalah orang tuanya mengalami kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan menjemputnya. Hanya dalam beberapa saat, dia menjadi yatim piatu tanpa ayah dan ibu. Di hati Gunwook kebencian yang intens mulai muncul. 20 tahun kemudian dia sudah mengganti nama keluarga dan menjadi aktor yang cakap. Saat merekam adegan terjun payung, dia secara tidak sengaja mendarat di kapal pesiar Taipan. Monet merasa sangat ingin tahu tentang pria ini segera mendekati dan bertanya dia banyak pertanyaan. Tapi kakak perempuannya dengan buru-buru mengusir pria itu. Dia merasa pria yang asing ini sangat bahaya. Putri di sebelahnya merasa pria ini sangat akrab. Gadis kecil ini tidak berhenti memanggilnya adalah paman malaikat. Setelah itu, perahu kru film juga datang untuk menjemputnya. Tetapi ketika dia pergi, dia dengan sengaja meninggalkan pandangan yang dalam di matanya, membuktikan bahwa ini tidak sederhana. Ketika kembali warung alkohol, Monet sekali lagi melihat bayangan pria itu. Pria mistik perlahan-lahan menariknya. Jadi dia segera membawa cucunya mengejar tapi tidak terduga mendapatkan orang yang salah. Dia sedikit kecewa tetapi ketika dia berbalik, cucunya tidak bisa ditemukan. Tapi saat ini gadis kecil ini sudah mengikuti Gunwook di atas atap. Dia berpikir bahwa Gunwook adalah malaikat bersayap, jadi ingin dia berdiri di pagar dan terbang untuk gadis kecil ini nonton. Ketika Monet mengejarnya, dia diancam oleh pemandangan di depannya dan hampir menurunkan tekanan darahnya. The modern ideal. Expansion is life, contraction is death. Setelah itu, gadis kecil itu tiba-tiba mendorong Gunwook jatuh keluar pagar. Monet buru-buru berlari untuk menonton, tiba-tiba sebuah tangan meraihnya. Sebenarnya, dalam saat bahaya, Gunwook sudah memegang sebuah tali. Dia dengan berusaha menarik Gunwook ke atas atap. Sementara dia digulingkan ke depan, dia masih berusaha melindunginya dengan baik. Tindakannya membuat Monet jatuh cinta. Kemudian ibu gadis kecil juga berlari dan menamparkan Gunwook dengan keras. Melihat wanita di depan matanya, dia tertawa. Sebenarnya dia adalah Taera, putri tertua dari keluarga kaya tahun itu. Tapi kali jatuh ke lantai ini diatur oleh Gunwook. Tujuan utamanya adalah membuat Monet menyukaimu. Pada saat itu, rencana balas dendam yang dihargai selama 20 tahun secara resmi dimulai. Gadis kecil mengikuti Gunwook ke atas atap kemudian berkata bahwa dia adalah malaikat jadi ingin dia terbang untuk gadis kecil menonton. Kemudian gadis kecil mendorongnya turun dari ketinggian ratusan meter. Monet menakutkan karena adegan di depan matanya. Untungnya, di saat bahaya, Gunwook sudah memegang sebuah tali. Kakak Hae pergi dan menamparkan wajah Gunwook. Haera berpikir bahwa pria di depan matanya adalah seorang penjahat menculik putri dan saudara perempuannya. Gunwook melihat gadis kaya arogan tapi menganggapnya konyol. Kemudian dengan lembut ambil sehelai rambut dari kerah Hae dan biarkan terbang. Haera merasa pria ini mempermalukannya jadi dia menamparnya lagi. Hal ini Monet tidak setuju, dia segera menarik kakaknya. Kemudian tidak lupa minta maaf Gunwook. Melihat gadis itu pergi, Gunwook tertawa senyuman yang jahat. Dia awalnya dimaksudkan untuk membiarkan dirinya ditampar untuk membuat Monet patah hati.
Tapi dia tahu rencananya masih belum berhasil, Mone masih punya suami tunangan. Saat keduanya berkencan, Gunwook sengaja duduk di seberang Mone. Dengan berhasil menarik perhatiannya. Kemudian berdiri dan pergi. Mone melihat begitu segera mengejar Gunwook ke toilet laki-laki. Melihat Mone terpikat, dia tidak terburu-buru untuk terus berbicara dingin dengannya. Kemudian terus-menerus membuat gerakan lembut. Tapi pada saat ini, ada seorang laki-laki masuk ke toilet. Mone panik dan menyeret Gunwook ke kamar kecil. Ruang sempit membuat dua orang saling menempel. Gunwook lanjut membuat hati Mone berdebar membuatnya jatuh cinta. Saat terpisah, Mone buru-buru bertanya namanya untuk mudah berkomunikasi. Jadi panggilmu adalah Gunwook Opa. Melihat ekspresi malu Mone, dia mengerti bahwa dia telah berhasil memikatnya. Tapi dia tahu dia masih belum mencegah bawahan Mone. Jadi dia dengan sengaja menyebabkan kecelakaan. Melihat gadis di mobil pria itu, di hatinya sudah berencana. Kebesokan hari, kru film sedang bersiap untuk syuting skydiving utama pria dan wanita. Sebelum terjun payung, Gunwook menyesuaikan tape recorder. Kemudian pimpin pemeran wanita untuk membicarakan hubungannya dengan pria tadi malam. Tidak terduga, semuanya terdengar oleh Mone dengan secara jelas. Pria yang tidur dengan pemeran wanita ini tadi malam adalah tunangannya. Mendengar kata-kata tunangan bilang ke telinganya. Mone tiba-tiba pingsan. Saat ini di udara terjadi hal yang tidak ingin. Payung pemeran wanita tidak bisa dibuka. Gunwook melihat begitu segera potong parasutnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menyelamatkan nyawa bintang wanita itu. Tapi Gunwook jatuh ke air karena dia tidak memiliki ketinggian yang cukup untuk terbang. Tempat yang saya datang adalah surga atau neraka. Gunwook menggunakan adegan bunga kecil untuk menggerakkan hati Mone. Mone benar-benar terluka oleh tunangannya dan sedang tidak mood untuk merayakan ulang tahunnya. Gunwook menggunakan cabang bunga persik untuk membuat lilin. Mone sebelumnya belum pernah punya rasaan seperti itu. Semakin dia ingin mengenal pria di depannya, jadi dia mengundang pria ini ke rumahnya untuk bermain. Mone di rumah menunggu dengan sabar dan akhirnya Gunwook juga datang seperti berjanji. Dia sangat senang segera menarik Gunwook bersamanya untuk menari. Tiba-tiba bel rumah berbunyi, memecah suasana hangat keduanya. Tunangannya tiba-tiba datang berkunjung, menyebabkan Mone buru-buru menyuruh Gunwook bersembunyi di lemari pakaian. Dia takut rahasianya akan terbongkar dan hanya ingin mengirim tunangannya kembali dengan cepat. Akibatnya, dia buru-buru memecahkan gelas. Gunwook kurang tahu apa yang terjadi di luar, segera perlahan membuka pintu. Haera melihat pria di depan matanya, dia sangat kaget. Mengapa pria misterius ini muncul di rumah adik saudaranya? Gunwook tersenyum ringan. Bertemu lagi ya? Dia berbohong pada dirinya sendiri bahwa dia adalah guru harmonika Mone lalu berbalik dan pergi. Haera buru-buru mengikuti untuk bertanya semuanya kejelasan. Dia menghentikan Gunwook dan terus bertanya siapa dia. Siapa yang menyuruhmu mendekati adikku Mone? Gunwook berkata dengan tenang. Aku ingin bertemumu. Kemudian dia arahkan bekas luka di wajahnya. Orang yang menyakitiku, aku tidak akan mudah melupakannya. Haera merasa bahwa dia sedang dipandang rendah dan mengangkat tangannya untuk memukul. Tapi kali ini Gunwook meraih tangannya. Mone berlari datang dan menarik Gunwook pergi. Di dalam lift, Gunwook mengatakan Mone pasti akan menemukan pria yang baik. Dia menarik tangan Mone yang terluka untuk meletakkannya di bibirnya tetapi kemudian mendorongnya menjauh. Katakan padanya bahwa mereka berdua tidak ada hubungannya dengan itu dan kemudian katakan padanya untuk pulang dari merawat lukanya. Kemudian dia berbalik tubuhnya dan pergi. Kehangatan Gunwook membuat Mone tidak bisa menahan diri. Dia tanpa sadar memasuki pangkuan pria ini. Tapi semua hal ini terlihat oleh Haera. Dia menarik Mone ke dalam lift. Gunwook masih menatap Haera, matanya penuh ejekan. Gunwook berjalan di jalan merenungkan rencana balas dendam tanpa sengaja menabrak seorang gadis. Cangkir kopi di tangannya juga dituangkan pada Gunwook. Gadis itu buru-buru minta maaf lalu berikan Gunwook kartu namanya. Berkata dengan Wook, jika kamu perlu membayar, silakan hubungi aku. Tapi dia tidak peduli dengan gadis ini. Karena saat ini dalam hatinya hanya memiliki dua kata, membalas dendam aja.